Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Nurul Fitriah dengan NIM 8778435507 akan menjelaskan secara singkat mengenai perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Pertama, awal kemerdekaan dan revolusi fisik. Pada masa ini, Pancasila dan UUD 1945 telah disahkan, tetapi perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari Belanda masih menjadi fokus utama. Nilai Pancasila yang tercermin di sini adalah persatuan Indonesia, yang ditunjukkan dengan bangsa Indonesia yang bersatu melawan penjajah untuk mempertahankan kedaulatan. 2. Masa Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini, Indonesia dipaksa menjadi negara federal bentukan Belanda yang menyimpang dari cita-cita negara kesatuan, sehingga rakyat melakukan demonstrasi untuk menuntut kembalinya bentuk negara ke negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai Pancasila yang tercermin di sini adalah kedaulatan rakyat yang ditunjukkan melalui tekad rakyat untuk kembali ke bentuk negara kesatuan yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat. 3. Masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 setelah sebelumnya menyimpang dengan menggunakan UUD 1950. Namun, situasi politik makin memanas dan berujung pada peristiwa G30 SPKI yang kemudian dianggap sebagai ujian terhadap Pancasila. Nilai Pancasila yang tercermin di sini adalah ketegasan untuk kembali ke fondasi awal yang ditunjukkan melalui dekret presiden sebagai upaya untuk kembali ke konsensus dasar negara yaitu UUD 1945. 4. Masa Orde Baru. Pada masa ini, Pancasila diseragamkan dan dijadikan asas tunggal bagi semua organisasi yang kemudian dijabarkan menjadi P4 yang diajarkan secara indoktrinatif, sehingga Pancasila berubah dari dasar negara menjadi alat legitimasi politik penguasa. Nilai Pancasila yang tercermin di sini adalah dalam bentuk penyimpangan, yaitu keadilan sosial yang terpinggirkan. Karena Pancasila digunakan untuk mengontrol kehidupan privat, bukan sebagai pedoman kehidupan bernegara yang substantif. Dan terakhir, masa reformasi. Pada masa ini, Orde Baru jatuh dan P4 dicabut, sehingga Pancasila dibebaskan dari penafsiran tunggal dan indoktrinasi. Awalnya Pancasila sempat terabaikan dan dianggap sebagai produk Orde Baru. Kini, upaya revitalisasi dilakukan melalui BPIP untuk mengembalikan Pancasila pada semangat aslinya. Nilai Pancasila yang tercermin di sini adalah pembelajaran dari sejarah, yaitu pentingnya memahami Pancasila secara kontekstual, kritis, dan substantif, bukan hanya sekedar hafalan. Pembelajaran yang dapat diambil di sini adalah yang pertama, Pancasila itu tangguh. Sejarah menunjukkan Pancasila mampu bertahan melalui berbagai tantangan dan upaya penyimpangan makna. 2. Bahaya indoktrinasi. Pengajaran Pancasila yang dogmatif justru dapat menimbulkan penolakan, sehingga Pancasila harus dijadikan sebagai nilai hidup, bukan sekedar slogan. Dan terakhir, pentingnya partisipasi aktif. Keberhasilan Pancasila tergantung bagaimana seluruh rakyat, bukan hanya pemerintah, dalam menghayati dan mengamalkannya. Nilai-nilai Pancasila masih relevan bagi generasi muda saat ini, yaitu sebagai petunjuk untuk menjawab tantangan zaman, seperti melawan hoaks dan ujaran kebencian dalam sila kedua, menjaga persatuan di tengah perbedaan dalam sila ketiga, lalu berpartisipasi dalam bermusyawarah dalam sila keempat, dan juga memeratakan keadilan dan anti korupsi dalam sila kelima. Kesimpulannya, pelajaran terbesar dari sejarah adalah Pancasila akan hidup jika kita yang menghidupkannya. Tugas generasi muda bukanlah menghafalnya, tapi menginternalisasikan dan mempraktikkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.